obat pengeluar angin. Menahan Oke. Itu ada. Bablas angin Basuki. Oh iya. Udah nih kan pernah sempat GERD kan tuh. Kan GERD. Itu apa sih? Mau mati. Mati dia tuh. Meskipun gue kasih sedikit rahasia. Mungkin kalau lu karena orang dari luar, ya udah seakan-akan seperti itu. Tapi kalau lu orang Bandung asli, Enggak juga. lu akan tahu yang aslinya. Enggak juga. Kayak gimana? Beli baju langsung main aja di manggung. Butuh duit itu. Jinsu, Paru, Queens, and Memphis. Try to take me upstairs for a ride. She had to hit me right across her shoulder. Just can't to drink it off my mind. Ayo makin ini semuanya. It's the honky tonk women. Give me the honky tonk blues. Asik. One more time. Honky tonk women. Give me the honky tonk blues. Cangcutan Tria Kimi. Ini lu banget ini lagunya. Ini tongkrongan banget pas suasananya loh. Kalau di Bandung ini ada namanya Gangstun. Iya. Setuna. Stiker. Biasa kalau misalnya manggung dikasih stiker udah pada maju tuh. Nah, Iya, tadinya kan kosong. kasih kosong. Kasih stiker baju. Itu bisa pancingan ya. Pancingan. Wah, ini duduk aja. Stiker lusuh aja. Cangcuters adalah band yang tidak pernah mengganti personil. Karena apa? Mereka kurus-kurus semua. Kalau gemuk di DO. Tapi pernah lo kita mengeluarkan isu itu dulu. Ya kan? Iya sempat. Kalau gemuk naik berapa kilo aja, itu langsung di DO. Iya, soalnya repot harus ganti kostum, ganti semua. Iya. Ada salah satu yang gendut. Dan kostum itu adalah ide dari lu, Bil. Ide bersama sih sebetulnya. Oke. Pada Jadi saat pertama konsepnya udah kayak gitu. Kita bikin band yuk. Oke, yang gimana? Yang pakai seragam. Oi. Sebelum musiknya kita fashionnya dulu. Oke. Tampilannya dulu. Udah lah, musimal kan gitu-gitu aja lah Iya, ya. Karena kan ada istilah dari mata turun ke hati. Visual dulu. Nah, Oke. gitu. Tapi memang gen kalian tuh kurus-kurus. Kayaknya begitu Iya. setelah sekarang sudah 40 tahunan ya. Kalau kita ternyata gini-gini juga ya. Kita dulu tidak berpikir seperti itu. Makanya dulu cuma bercanda-bercandaan aja kan Iya, gitu. iya. Apa namanya? Ya kita menjaga badan. Karena sebenarnya mah kan orang-orang tuh bingung gitu. Kenapa sih kalian bisa kurus kayak disengaja apa enggak? Enggak disengaja. Terus ditanyain gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh, iya disengaja gitu. Tapi pernah nggak ada satu dari lu semua ada yang tiba-tiba bung membengkak? Banget mah enggak Enggak sih. sih. Normal aja. Oke. Ya bertambahnya umur Iya, aja gitu. Oke. Sesuai metabolisme aja. Metabolisme. Membengkak mah udah sebenarnya sekarang juga udah rada-rada apa namanya Iya. berisi lah di Iya, perut lah gitu-gitu iya, standar ya iya. kan. Sama. Iya kan. Betul. Lu 82 ya? 81 ya? Iya, 82. 82. Oh, kita beda setahun ya. Begini. Mata udah plus? Seangkatan. Udah plus mata? Jangan sedih Pak. Saya kalau handphone mas standar ya ketahuan Iya, ya. Hah? Ini saya mau baca jam. Hai. Kurang jauh ini. Jamnya nggak bisa dijauhin lagi. Gue kemarin bilang ya di PWK. Karena saking malunya kalau misalnya lihat WhatsApp gini, gue tuh kalau lagi rame, Oh ini katanya yang ini plus ini maksudnya lu pakai ini. ini belum progresif. Oh oke. Yang kacamata plus ada. Ah oke. Gue kan belum progresif nih, jadi kalau ngeliat WhatsApp kan gini. Saking malunya kalau di keramaian, gue screenshot gue gedein.
Dia ngomong gini ya gua balas. Biar gak malu gini cuy. Iya. Gua anjing rame. Gua screenshot. Gua gedein zoom. Itu cara mutakhir. Anjir. Berarti foto galeri lu isinya screenshot. Iya asli. Lo tau gak galeri gua? Sama kalau misalnya kita belanja supermarket nih, mau tahu ingredientsnya kan? Oh iya Di foto, di zoom, benar. di zoom. Oh ini. Tapi gua Bulannya suka sekian. lupa loh. Gua ambil terus gua gini lupa. Iya makanya itulah plus. Lu belum bil? Belum, alhamdulillah. Karena gua Oke. kecil sering makan wortel. Masih. Iya. Tuh buat bocah-bocah yang PWK makan wortel. Makan wortel. Siapa tahu lu nyampe 40. Iya, kalau nyampe ya, insya Allah. Nyampe. Gue pernah ketemu lu semua tahun 2000 acara mobil 2012. Wah, lama banget ya. Itu mobil 2012 ini, Mas. ada satu booth, lu manggung di booth di Oh. Jakarta itu di Rijing atas. Bentar lu. Di Ingat ring nggak? atas. Bukan ini indoor enggak? Iya indoor. Indoor kan? Indoor. Diri emang di Jakarta pasan. Ya gua lupa lagi. Nah, Iya, yang gue kayaknya terhighlight gua. di memori gue adalah kostum dia sebelum berganti kostum. Dia pakai crop top. Dalam hati gue, dia doang nih crop top yang nggak ini. Gua lagi mengingat-ingat yang mana ya? Dia lu pakai baju putih, gombrong crop top. Gue bilang, ini baru Terakhirnya kali itu. glam rock. Iya. Kayaknya udah terakhir. Gua kan kalau zaman dulu biasa di ending lagu gua udah nggak pakai, udah lepas kemeja Yeah, segala macam yeah. kan. Biasanya suka pakai kutungan. Iya, gitu. kutungan, Iya, baunya iya, pendek, iya, digunting. iya. Nah, sama kayak misalnya kalau orang pakai hot pants cowok kan rada gimana ya. Tapi kalau kita bisa lihat Axl Rose, Iya, Limmy iya. Kilmister, Iya, kayaknya iya, cocok-cocok iya, aja iya, gitu iya. kan. Galak-galak aja gitu. Iya, Iya, ini emang. tergantung pembawaan Bawaannya soalnya. benar. Iya. Ya kalau misalnya emang lu udah tahu apa yang lu pakai dan ini pede mah sih sebetulnya bisa cocok-cocok aja gitu. Oke, dalam berpede-pedean ya ada nggak kayak misalnya salah satu dari kalian pengen yang busana kostum kayak gini cuma kayaknya nggak cocok deh. nih. Mana dia? Yang paling bagus sama Soul Fashion. Kibil, sebenarnya Kibil. kalau misalnya konsep untuk tampilan kita sih memang kita serahin sama Kibil gitu. Dia memang punya intuisinya lebih canggih lah di Oke. antara berlima. Gitu. Oke. Jadi mungkin karena kita sebelum ngeband udah temenan duluan gitu. Jauh sebelum ngeband gua kenal sama Alda dari tahun 97. Sama Erik juga sama. Sama Ya. Tria Dipa dari tahun 2000. Jadi udah pas bikin band itu udah kenal lah. Jadi gua hampir tahu seleranya masing-masing personil. Jadi kalau misalnya gua ngajuin sebuah konsep fashion kita sekarang kayak gini, insya Allah mereka setuju gitu. Oke. Nggak akan tiba-tiba yang enggak gitu. Udah selaras dah Iya, ya. Seleranya udah sama bener, ya. udah sama gitu. Iya. Dan memang akhirnya, tapi itu juga nggak dibentuk ya kita hampir Nggak. seukuran tuh maksudnya gitu loh. Maksudnya tampilannya tuh dulu pas awal bikin, ya cuman memang awalnya kita bikin band berseragam, Iya. itulah gampangnya gitu kan Iya. berseragam. Belum kepikiran sih kayaknya kayak ini emang kita kalau berseragam semuanya bentukannya sama kagak ini kan Iya. gitu kayak gitu kan. Gitu ya. Cuman Ternyata pantes. pantes gitu. Oh, bagus ternyata. Semuanya sama dan ukurannya nggak beda jomplang gitu. Cuman konsep sepatunya cuma beda satu ukuran ke atas, satu ukuran ke bawah lah. Oke, gitu. beda-beda dikit lah. Jadi seleranya udah sama, nggak perlu didebatin lagi Iya, kalau betul, tahun ini ya. betul. Tapi kalau selera makan sama selera ngopi sama nggak? Ini sekali kita mau makan nih, mau makan apa coba? Atau ada Kebetulan teh? baru makan siang tadi ya. Iya, Iya, benar. mau teh atau Oh, boleh, teh Kita juga jangan boleh. nyebutin merek tapi nyebutin warna. Oke. Warna apa? Mau warna enak apa? yang teh yang warna krem. Warna krem, oke. Itu teh 2. Lu tuh Oh. apa tuh? Ya 2 sama dia samain. Sama. Sama aja. Krem tuh kayak gimana sih? Krem itu antara putih dan Ini. Nah, itu. Nah, ya. Ini, oh, iya, iya. krem itu gigi gua krem. Kenapa nggak ini aja lebih gampang aja? Ini juga mesti Betul, betul. Tapi selama 2004 kan sebelumnya lu punya band juga ya? Sama Ariel. Ariel mau. Itu dari Oki. SMP. Ariel sama Oki Bawain apaan cuy? bawain Britpop. Britpop. Dulu bilangnya apa sih? Indies. Indies. Nggak tahu kalau di Jakarta Indis juga nggak sih? Indis Indis juga. Indis. Oh, ya. Cuman Kalau- kayak sebuah
term yang Negatif. tabu gitu, tabu Ya, kalau tabu. dibilang indies gitu. Oh indies, nah, jadi kita ini Britpop lah, apalah Iya. apa Britpop Iya, lah. Sebelum indies tuh, sebelum dari indies menuju ke Britpop ada yang namanya kita bilangnya indie pop dulu ya. Iya. Terus ada tiba-tiba ada Swedish pop, tiba-tiba jadi ya sekarang ya Britpop aja gitu. Nah pas Britpop bawain apaan? Britpop itu kita dulu agak speciality-nya itu banyak tuh Shade Seven. Oke. Terus kemudian ada Menswear, terus kadang-kadang Placebo juga. Oke. Space gitu gak? Space enggak, Nggak. karena kita pikir Space kurang keren nih Oke. kayaknya gitu. Terlalu cempreng. Nah gitu, gitulah. Terus kadang-kadang Mensan juga pernah. Banyak sih kayak lebih. Kalau zaman dulu kan zamannya Britpop atau indies itu kayak specialty gitu kan. Iya, iya, iya. Ini apa? Jadi kita coba specialty Shade Seven yuk. Tapi kita bawainnya yang B-sides-nya. Kayak dulu kita pernah bawain itu ada judulnya Barakuda gitu. Dari single apa gitu lupa gua. Nah gitu-gitulah. Jadi pada saat ada yang nonton tuh, wah band ini bawain ini gitu. Gitulah. Jadi kan zaman dulu tuh keterbatasan informasi ya. Kita punya sebuah kaset atau apa yang nggak ada dijual di Indonesia itu udah sesuatu yang wah gila lu dapet dari mana ini, dan terus kita bawain. Jadi Betul. itu merasa keren banget lah. Jadi formasi zaman dulu tuh kayaknya di sebuah band harus ada satu orang kayaknya. Karena dia adalah sumber. itu benar. Iya benar, Iya kan? benar. Gue selalu bilang ya, nggak ada Benar. musik punk, nggak ada musik rock apa segala Iya, macam iya, kalau iya, ada iya. orang kaya. Iya Iya benar. benar, bahkan musik-musik underground juga sebetulnya ya yang nggak masuk sini kan gitu Karena intinya. kalau misalnya gue datang ke rumah temen gue yang kaya tuh, itu gue modalin kaset-kaset buat titiban kan. Iya. Biasanya kaset les bahasa Inggris. Iya. Les bahasa Inggris tiban-tibanin. Kalau nggak ada orang kaya, nggak ada perkembangan musik. Karena mereka Betul. liburan atau sekolah. Iya. Biasanya nitip atau majalah-majalah kayak Majalah-majalah. skateboard gitu kan. Dulu tuh yang paling berharga itu malah video konser. Iya benar Iya kan? lagi. Itu Betamax. nonton udah kayak nonton layar tancap tuh bareng-bareng. Iya benar. Dibahas bareng tuh pasti. bareng. Gua pernah ya satu video ini NoFX yang manggung di mana tuh. Itu tahun 85. Itu mereka manggung live. Itu dia sampai keriting-keriting pitanya. Karena kita sering nobar. Iya. Kita sering nobar gitu kan. Iya. Wah anjing. Gambarnya udah Iya. pasti itu. Tapi kaset lokal Bandung pertama yang gue beli itu di BIP Bandung Berisik. Iya. Bukan Bandung Berisik, sorry, Bandung Seberning. Oke. Iya. Depan BIP. Itu beli itu. Gue masih inget beli sama siapa namanya Deka tuh. Iya, pokoknya Iya. emang di situ lapaknya di situ tuh emang. Lapaknya di situ. Iya. Lapaknya di situ. Iya, benar. Nah, tapi tadi sempat nyinggung Rikers, lu dengerin hardcore juga berarti, Bil? Lumayan. Jadi gini, di tahun 90-an 95 ke 97 tuh lagi maraknya hardcore di angkatan Bandung. gua ya. Maksudnya Iya. di Bandung tuh emang udah nggak tahu dari kapan sih. Maksudnya gua baru tahu melek itu di tahun segituan lah. Marak-maraknya Saparua lagi rame-ramenya Iya. tuh, terutama pas gua lagi SMA 97 tuh Saparua. Terus teman-teman sekitar juga pada ngeband tuh antara hardcore, indie sama grunge. Udah Oke. pasti itulah gitu, tiga itu. Jadi ya pasti kenal lah, keterpa sama mereka yang ngedengerin hardcore, yang Iya. ngedengerin grunge gitu. Itu Rikers lagu hardcore pertama yang gue denger. Oh, iya? Iya, dicekokin sama abang-abangan. Dia adalah sekarang udah almarhum. Dulu adalah Junkie. Oke. Iya, itu juga kasetnya colongan. Iya. Iya. Nah zaman Dengerin. itu juga zaman-zamannya Junkie lagi marak banget. Iya. Gue tuh pertama kali dengerin Rikers sama dikasih Dog Eat Dog. Coba, atur kok ada rap-rapnya gitu Iya, lah. iya. Terus ada dua abang-abangan yang jadi gue adik-adik aneh. Kalau gue dipalak mereka bantuin. Oke. Tapi barter. Gue suruh beli barang di Batu Raja. Iya. Mereka bilangnya bedak. Oh, oke. Oh. Kok bedak sih, pakai bedak gedit banget. Gue beli tuh. Akhirnya gue dicekokin, diajarin gitar, diajarin drum. Oh. Gitu. Nah, oke. satu anak hardcore itu tahun 94, satu lagi anak punk. Ngasih social distortion sama pistol. Oke. Iya, jadi dua abang ini nih yang nyekokin gue pertama kali. Gitu. Terus akhirnya lama-lama oh ini hardcore, terus belajar ngedrum gitu kan. Tapi kayaknya semua pada tahun itu tuh lingkungannya gitu semua Iya, ya. Iya, betul. benar. Emang antara musik Iya.
drugs gitu ya Iya, misalnya iya, gitu. iya. Itu emang pasti perputarannya di situ kok gitu. Meskipun bikin band pertama kali, ya latihannya buat apa aja, Nirvana, Iya, Plus iya, Plus, bener, Plus bener, Plus, bener. Apa aja yang apa aja gampang-gampang udah, lah gitu. yang penting main aja Iya. gitu. Dewa untuk ya. Lu inget gak pertama kali ngeband nih, Tri? Bill, lu bawain apa? Yang random, pokoknya random deh. Random. Awal pertama kali di studio itu bareng, tapi gue sebelum masih ngikutin aja ya, ikut-ikutan gitu. Sebelum jadi ceritanya belum jadi vokalis. Yeah. Itu Zero apa sih? Space Mountain. Space Mountain. Space Mountain. Masih canggih. Iya, Itu apa ya? Belum random. Zero. Oke, lagu random deh. Zero. Gua ada satu lagu random sih yang random apa ya? Ini latihan gue entah kenapa jadi andalan gue pas latihan. Biasanya tuh waktu saat itu adalah Oasis Wonderwall. Oh. Itu soalnya kayak paling gampang gitu. Gue dulu ya. DOT. Oh, Jangan lagi jaga Asli. diriku. Eza Yayang. Anjir. Barusan Baru kita bahas. sebelum kesini baru ngebahas wayang. Damainya hatiku. Tiba-tiba Gilang drummer kecil. Drummer kecil. Wayang bukan sih itu lagu ini loh. Tadi nge-browsing jadinya. Jadi inget itu bener-bener Hidup DOT. udara Iya, pagi. bener. Sempet jadi perdebatan, itu bukan, itu DOT itu. Enggak, kalau DOT jangan lagi. Keti diriku. Iya. Tak duk tak duk. Gua bilang, wah nih The Next Genesis nih, Phil Collins nyanyi sambil vokal ya kan. Wah, DOT Zayayang tuh. Tapi kan Eza Yayangnya udah terkenal maksud gua. Betul. Dulu kan ini penyanyi anak-anak nyanyi anak-anak cilik. kan. Iya, duet sama Cilik kan. Agnes Iya. gitu. Jadi penyanyi cilik lah, Iya. bikin band sama abang-abangnya. Iya. Jadi Bener-bener. udah, gue DOT lagi lagu Itu andalan gue tuh. Nah, ada satu pertanyaan yang tadi gue belum selesai dijawab. Ya. Akhirnya gue mau ngebahas sampai itu tuh berarti udah zaman MTV apa belum sih? MTV Indonesianya? Tunggu, gue lupa. Nah, so coba lu juga lupa kan? Oh, MTV itu 9 Kayaknya udah deh. 99. 99. 99 berarti. Gue inget banget SMA soalnya ya. ada lagu band Filipin Eraserhead, Julie Oh, iya. Jackie on the floor. Nah itu tuh kalau nggak salah MTV-nya 99 deh. MTV sama Iya, MTV nebeng sama TV kan? Mike Iya, masih gabung sama TV. Masih Mike Kasem dulu. Oh, Iya, Mike Kasem. Ya pokoknya MTV-nya tuh yang nggak sampai malam, nggak 24 jam lah waktu itu ininya kan. Nah di Tagalung, Mike Kasem sama Jamie Aditya. Iya. Iya, Nah, MTV itu- Land, MTV bener. Land. Soalnya Iya. gini, kita bikin The Charmshooters 2000 katakanlah ya di 2008 2009 Iya. kita masih ngerasain MTV. Terus gue lagi Oke. mikir, emang iya gitu dari SMP. Soalnya kalaupun tidak, kok kita bisa tahu lagu-lagu ini dari mana ya gitu kok gue kayak tahu video klipnya apa. Iya. Kayaknya udah dari SMP gitu. Gue Iya. lagi inget-inget aja. Iya, MTV tuh 99 tuh. Nah di 99 Tagalung, Iya, Mike Kasem, iya, Mike Kasem sama Jamie Aditya. Jamie Aditya. Iya, wah kita mengalami itu juga. Tapi Bandung Saparua sih pecah dulu Iya ya. sih. Itu sejarah juga tuh. Tiap Saparua. minggu. Tiap minggu. Kalau Jakarta Poster Cafe dulu. Iya. Iya, Sering Bandung denger juga. Saparua. Bener. Nah, tiba-tiba akhirnya mutusin untuk ngajak Tria gimana, Bil? Itu sih sebenarnya setelah gua ngeband sebenarnya kuliah dari SMA kelas 2 udah ceritanya udah berhenti lah main Ya. band-bandan gitu. Pas kuliah lagi tahun 2000 ya kuliah. Masih main, senengnya main. Pas tahun 2004 itu kita sudah bingung lagi, sudah tidak tahu lagi mau main apa gitu. Yeah. Mau kemana lagi, ya udah akhirnya kan memutuskan untuk ngeband Ya gitu. sebenarnya jadi ketemunya memang di kampus gitu kan. Kita berdua, Kibil sama si Dipa itu di Vkom Unpad. Oh, satu kampus semua. Kampus. Nah, terus yang bikin deketnya lagi, dulu kan Jatinangor. Iya. Kibil rumahnya di Bandung, gue juga di Bandung. Dipa yang tadinya di Jatinangor ngekos gitu kan, Dipa dari Medan ngekos, pindah dia ke Bandung. Oh. Nah, gue karena si manja ya gitu, jadi gue dikasih mobil sama orang tua. Kalau di Oke. Charmshooters mungkin yang dibilang punya band yang ada satu orang kayaknya Tria lah. Tria. Punya mobil. Old money, bro. Old money. Kalau dulu zaman gua ngeband Iya. sama Auril sama Uki, yang kayaknya Uki gitu. Oke. Informasi musiknya dari dia. Nah, ini gitu. udah gitu ini isunya digiring, disambung-sambungin sama rumahnya Tria di depan mall terkenal di Indonesia Iya. Bandung gitu kan. Oh, Kesasik anak oke. sultan. Jadi kalau latihan yang bayarin dia. Enggak. Oke. Nggak segitunya gua, nggak sampai segitunya. Gua cuma dipinjemin mobil sama orang tua Oke. untuk ke kampus Iya, kan gitu. iya. Udah gitu si Dipa tuh ngelihat kan, dia masih dari kosannya dia ke kampus itu masih pakai angkutan umum tuh waktu itu. Waktu itu Iya. ngeliat gua gitu kan, wih enak dingin nih pakai AC. Dari Bandung Jatinangor tuh lumayan 1 jam lebih kan gitu. Udah aja. Akhirnya dia pendekatan ke gua gitu kan. Ya udahlah, bareng lah Tri kalau berangkat gini-gini, ayo berangkat.
bareng ayo dah aja. Akhirnya setiap hari ke kampus. Nah, gua biasanya berangkat bareng si Dipa nih dari Bandung. Iya. Ada suatu hari nih gua lihat pas gua keluar pintu tol sama pintu keluar angkot tuh agak sama gitu lah. Gua di angkot sempit-sempitan, gua ngeliat mobil Tria sama Dipa. Anjrit si Dipa enak-enakan ya. Kenapa dia bisa sama si Tria? Akhirnya gua approach juga, Dip, lu bareng situ? Iya, gua datang ke rumahnya. Ya udah gua besok ikut. Ya udah. Akhirnya dari situ kita bersahabat lah bertiga Iya, ini. jadi bareng terus itu Jadi kan. bareng Kemana-mana terus. terus main. Bareng. Dan di tahun 2002-2003 tuh lagi rame-ramenya gigs-gigs. Oke. Baru lagi rame lagi lah ya. Sebenarnya di antara bertiga itu obrolan paling banyaknya itu obrolan tentang musik. Oke. Bahkan di kayak di mobil gua itu playlist gitulah kayak gitu. Hari ini playlistnya Skibil, itu Dipa gitu loh kayak Tuker-tukeran. tuker-tukeran gitu ya. Jadi yang emang bikin nyambungnya si musiknya itu. Terus kadang-kadang ya kalau dulu tuh zaman itu masih kayak tiap minggu tuh setiap kampus masih ada acara tuh. Oke. Bener Jadi gitu. nonton band. Jadi nonton Iya. band. Berandas lah, Iya, apalah. kayaknya dulu banyak banget gig ya, banyak. Iya. tempat-tempat klub yang jadiin Betul. gig gitu ya. Iya. Iya, jadi betul. itu memang tahun itu dari sekitar 2002-an lah ya, 2000, itu band-band kayak kan sering aja juga baru terbentuk tuh sekitar sekitar Iya, 2001 2002 kan. Iya. Nah, itu tuh lagi rame juga dia main di Bandung betul, klasik betul. rock lah apa kayak gitu-gitu kan. Pokoknya skena di zaman itu tuh lagi seru lah Iya, gitu. iya. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kita tuh Pengen jadi bagian lah ya. iya, bagian Iya. lanjut. Ada acara di mana? Datang, acara di mana? Datang. Nah, gitu. Tapi itu bener sih, zaman-zaman 2001, 2002 tuh lagi bertumbuh banget Iya. band-band karena didukung sama media-media kayak majalah gratisan yang Iya, kecil. bener. Itu di Bandung kan banyak banget tuh. Betul. Dan sistem apa ya? Sistem indie label tuh lagi mulai bangkit tuh di situ tuh gitu. Jadi indie label tuh mulai banyak kayak gitu-gitu. Jadi banyak yang bikin band langsung bikin lagu gitu kan. Oke. Nah, akhirnya ya itu yang bikin kita sering bareng ke kampus bareng. Terus kalau pulang dari kampus kita nongkrongnya bareng, Iya. apalagi seringnya nonton acara-acara gitu. Nah, itu yang ke-trigger akhirnya kayak bosen nonton mulu udah lah kita bikin. Enggak, soalnya ini mah Iya. dasar orang Bandung, emang kebiasaannya. Jadi kalau udah habis nonton, terus dibahas. Jadi selesai itu dibahas, ngerti nggak sih lo? Oh, iya. Tadi, ya band tadi sebenarnya keren, cuman sayang, ini gini. Antar ada band apa lagi gitu, bagus, tapi sayang. Tapi itu gibah yang positif tau menurut gua. Karena kan lu bisa Iya. dapat nilai. Oke, Bener. ini kurangnya apa? Kita nggak boleh gitu. Iya. Sama memang lingkungannya aja dijaga ya. Kalau kadang langsung salah terima kan. Salah terima. Ya kan, gitu. Salah terima. Karena memang iya sebenarnya gini. Memang karena sudah mulai ada Ya. yang bikin ibaratnya media, tapi dia tuh kayak pengen jujur medianya. Ya. Akhirnya jadi masalah. Jadi masalah ini. Ini pasti lama-lama jadi Wah masalah. iya lagi. Iya Ini kan? sempat kejadian Soleh ketika nge-review Club Iya, Etis. iya, Iya, terus satunya. sampai mereka benci banget tuh. Iya makanya. Iya, tapi- emang zaman itu sih Iya. dan maksud gua pada akhirnya itu kayak sebuah culture yang kalau nggak dimulai dari mereka ini lama-lama kita cuma tahu kebohongan-kebohongan, review-review bohongan, review-review ala kadarnya gitu. Justru bagus Yang menurut gua, coba-coba gitu. carmuk-carmukan lah. Bener gitu. Oke. Nah, akhirnya ya udah itu tuh kalau kita solusinya adalah udahlah kita daripada ngomongin orang mulu apa namanya jadi dosa atau apa. Ya coba kita bikin aja bikin band yang menurut kita bagus gitu. Terbentuklah Cangcuter. Cangcuter. Kita ngomongin Cangcuter sambil kita ngeteh-ngeteh dulu nih ya. Wah, sih. Mantap nih. Terima kasih. Makasih. Siap-siap cuy. Iya. Nah, Cangcuters pertama kali bawain lagu apa? Lagu sendiri. Lagu sendiri dari langsung. awal. Oh, langsung. Ah. Sebelum Cangcuters ya, gue pengen nanya, kenapa zaman itu di Bandung ada kultur yang memang antara nggak terlalu memperdulikan indie dan major. Jadi Nggak terlalu ya, memperdulikan. temenan aja udah. Kayak oh lu sell out, lu band sell out gitu, nggak kayak gitu. Terserah aja udah. Lu tau nggak kenapa bisa kayak gitu? Kayaknya ya nggak tahu pastinya. Cuman kalau dari pengalaman kita di Bandung, kayaknya memang awalnya sama, satu tongkrongan yang sama iya. gitu. Jadi semua musisi itu kalau setahu gua di Bandung itu emang sama aja. Ya. Mau lu di major, mau lu di indie, itu mah kan pada akhirnya jalan lu setelah lu berkarir kayak gitu. Jadi pada awalnya sih tongkrongannya sama. Pasti anak-anak apa sih ya Unpad yang di situ atau anak-anak di mana sih apa sebutannya kok gue jadi lupa pokoknya pasti satu tongkrongan yang sama, satu studio bandnya, studio latihannya kayak gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya yang akhirnya kalau di Bandung apa namanya nggak ngelihat, Nggak terlalu peduliin nggak terlalu lah. peduli. Oh lu siapa udah yang major lagi- lu sell out ya, nggak kayak gitu. Iya gitu. Iya, Meskipun gue kasih sedikit rahasia,
Mungkin kalau lu karena orang dari luar, ya udah seakan-akan seperti itu. Tapi kalau lu orang Bandung asli, Enggak juga. lu akan tahu yang aslinya. Enggak juga. Kayak gimana? Tetap ada gesek-gesekan. Ada banget pak. Jadi maksudnya, jadi kita tuh kadang-kadang, oh iya weh, begitu udah cabut, iya gue coba. Kayaknya itu nggak di Bandung doang deh. gua nggak tahu kalau yang lainnya mah ya. semua. Enggak, tapi kemasan di Bandung tuh seakan-akan kayak, wah mereka friend kayak misalnya Harjay sama Blind Tusi gitu, meskipun dramanya sama sih. Oh iya, emang kayak- kalau di Bandung ya emang semua itu baru dak gitu. Iya. Gitu. Cuman ya itu ada walaupun barudak tetap aja misalnya nggak kenal banget mah ya itu Tapi itu ada. nggak pernah jadi kayak isu buat lo. nggak jadi sesuatu yang kayak meributkan di Bandungnya ya kayaknya Oke. karena ya maksudnya gue juga nggak terlalu into lah gitu maksudnya cuman kayaknya belum pernah dengar gitu keributan antar kubu lah Oh, intinya iya. gitu nggak pernah gitu cuman Karena kalau gosip-gosip saling underground- kenal juga saling kenal sih. juga ya Iya, makanya iya. sebenarnya standar anak muda lah ya gitu kalau misalnya gua lagi ngobrol sama Kibil misalnya terus gua ketemu si Dipa gua ngomongin si Kibil itu sebetulnya hal yang lumrah aja gitu Oke. meskipun gua ngomongin ke si Dipa kadang-kadang keselip seperti menjelekannya Kibil gitu padahal mah nggak cuma pengen ngebahas aja gitu tentang Kibil gitu nanti kalau gua ketemu Kibil gua ngebahas si Dipa Oke. gitu Dan itu pernah dialami sama Cangcuters gak omongan-omongan pahit di awal gitu? pernah dong Apa biasanya yang sering lo denger? dah apa ya lupa Sell out nggak? Oh band sell Sell out out apa nih. gimana? Major label gitu. Oh, enggak sih. enggak kalau urusan Kalau itu sih itunya banyak mah. yang bilang gitu yang biasanya yang netizen ya. Oke. Zaman dulu kan emang belum ini ya, cuman maksudnya selentingan-selentingan di ini si Cang Jus mah geus teu indie. ya Oke. Udah ini gini gitu. Maksudnya karena kita sign sama Sony Music dulu apa segala macam. Itu di awal udah Sony ya? Dari awal kita masih indie sebetulnya. Jadi dari 2004 kan kita bentuk 2004 sampai 2007 ya. 7. 2007 itu kita sempat ngerilisin satu album itu produsernya Uki. Nah, Oke. jadi rilisan itu sebetulnya label di bawah labelnya si Uki kan gitu. Namanya Termasuk distribusi. Iya, Oke. distribusi. namanya Master Plan Record. Ah. Nah, habis itu baru kita diajakin gabung sama Sony kan. Dirilis ulang lah si album ini. Oh di package itu di yang package. 2008? Iya. Oh tambahan lagu dong itu ya? Ya. Oke. Tambah dan dikurangi lah. Jadi Sebetulnya kalau kita sih ramenya waktu itu cuman gara-gara ada reviewnya review jelek kita kasih ya bintang 1,5 gitu. Ingat gak siapa yang review? Hah? Ingat. di majalah Majalah. Majalah. Oh Ripple. Oh Ripple. Di Ripple. Orangnya tahu siapa yang review? Tahu. tahu. Kan kayak desa belakang tuh Soleh tuh dulu gitu. Iya, tapi kan tahu. ini Kalau temen Soleh- kan. Kalau soalnya kan gimana ya? Kalau gue lihat ya, dia tuh orangnya fair gitu. Ya, benar. Fair terus. Soalnya juga sebenarnya dia juga mereview album kita kok dan emang jelek juga dia sama Soleh. Iya. Maksudnya Oke, kenapa Kama Soleh gak sakit hati sama orang ini sakit hati? nggak sakit hati sih. Nggak Maksud sakit gue, kalau gue lihat, kalau gue baca reviewnya tuh sangat subjektif. Oh, Ya, oke. Dan ini balik lagi selera kan nggak bisa di Betul. berantemin ya. Benar. Sangat subjektif. Harusnya kan Dan, objektif aja. Pada saat itu memang kita kasih belum rilisan yang udah full belum Ya, karena ngejar deadline kan itu kan. jadi minta reviewnya tuh diminta apa gimana ya udah karena kita belum orang kaset sama CD-nya cetak sebelum kita launching gitu. Iya, benar. Baru malam ini hari ini launching besok tadi malam tuh gue masukin covernya ke si iya benar Ya, covernya ke kaset, dalam kaset. kaset, Iya. dari CD. Gua masuk CD belum jadi malah. Kaset dulu nih gua masukin sampai subuh itu. Iya, benar. Jadi itu review seminggu sebelum apa beberapa hari Itu sebelum. ibaratnya lah. kalau Iya, bahasa iya. luar negerinya tuh yang kaset suka ada tulisan promotional use only Iya, gitu iya, lah. betul. Biasanya kayak majalah Hai dulu suka kayak bonusin pas band, Iya. kubik gitu kan, Dan- suka ada dan tuh. kenapa gua tahu itu subjektifnya? Pada saat seingat gua baca di reviewan, nah itu dibahas gitu. Gak ada covernya dan lain sebagainya itu dibahas gitu. Ya, ya, Padahal itu Harusnya dia tahu. ya mungkin ya itu harusnya tahu ya. promosional. Heeh. Oke. Jadi ya, Ya ini udah. subjektif banget gitu. Kalau musik di review nggak sama dia? Soal musiknya? Review Apa sih, review pasti gimana? Kayak ya, gimana? review jelek aja. Iya, gitu. review jelek aja. Kalau gua rasa ini emang nggak selera sama dia aja gitu. Benar. Ini musik bukan selera gua gitu. Misal atau mungkin kita misalnya itu ngasih tahu kalau kita band garage rock Ya, band gitu. ya. Garage rock revival dan lain-lain.
Itu Garage Rock Revival yang dia nggak suka lah gitu. Jadi Oke. udah langsung Iya. Anjir lu masuk ini. selera sih. Iya, seleranya bermain banget lah gitu. Jadi Ya pokoknya mah intinya ini tuh harusnya nggak gini. Kalau lu mau itu harusnya gini kayak gitulah gitu. kayak nggak open minded gitu dalam nge-review tuh gitu. Kalau soalnya fair. Kalau saya fair. Oke. Cuman pada akhirnya juga itu gue sih berterima kasih dalam sama keadaannya ya, karena waktu itu gue memang agak terlalu naif dengan sebetulnya Camsuters itu dibikin sesimpel mungkin gitu. Gue ngerasa ini nggak akan ada yang ngebantah lah gitu. Yeah. Ngapain sih ngebantah band kayak gini ya? Yeah, Gue yeah. juga udah ngerasa gitu kok gitu. Oh iya bener. Iya Sama kan? satu lagi. Kita tuh apa? Di reviewannya dia itu kayak overthinking gitu loh. Ya. Kayak gimana? Jadi kita kan secara ngeband itu ya senang-senang lah Iya, bikin band. benar. Bikin Iya, album happy pun aja udah. gara-gara dorongan fans lah. Kapan keluar albumnya Kang? Bla 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 gitu. Ya udah kita keluarin gitu. Iya. Dan mungkin si reviewer ini dengan segala macam apa ya frame of reference-nya dia dan segala macam, Iya. dia dengerin tuh overthinking gitu. Harusnya tuh bla 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 padahal kita tuh santai aja gitu. Oke. Iya, gitu. Kita tuh have fun di sini. Benar, Mungkin benar. dia nggak bisa ngerasain spirit have fun-nya si The Changcuters. Itu ya udah jadi ya gue dari situ kayak anjir kayak soalnya gue ini materi Iya. gampang banget lah gitu. Siapa juga sih yang mau nolak Iya, gitu. Ngapain gitu. lu mesti ngejar iya emang ini materi biasa aja gue tahu kok gitu tenang aja. Ini bukan Dream Theater gitu. Iya, itu bukan Iya. Ini tuh garage band gitu. Iya, Kalau have misalnya fun aja, have fun senang-senang aja. aja. lagi mundur lagi ke Senang-senang tahun aja. 60-an gitu di masa-masa garage bandnya di tahun 60-an kan gitu-gitu Gitu-gitu aja, Itu iya, nggak ada gitu. yang progresif dan lain-lain. Ya udah ya dari situ akhirnya kayak ternyata nggak sesimpel itu. Gua harus mikir ketika gua ngerasa ini tuh hal yang simpel, belum tentu orang lain menerima itu simpel. Dari situ Sempat bikin lo overthinking juga gak sih dari review itu? overthinking enggak, cuman jadi kayak reference aja. Jadi Iya, kayak kita harus mulai menghadapi publik tuh Iya. Dengan kayak gini. Nah, Harus Oke. lebih bertanggung jawab kali ya. Iya, gitu jadi. Tapi bagus juga ya lu pertama kali dihadapin sama kayak Iya. gitu udah Iya. udah jadi nih. banyak kita tuh, lu tahu nggak, ini interview kayak gini nih, misalnya lu sama gua belum kenal di zaman itu, lu bisa kesel loh sama gua tuh tipikal yang kalau ditanya bukannya gua nggak mau ngejawab bener ya, gua tuh suka Bercanda. bercanda gitu. Oh. Jadi gua ngerasa kayak dulu gua berpikir karena gue belum kenal sama lu Iya, gitu kan, gue iya. pengen mencairkan suasana. Dengan gua- bercanda. Bener, tapi orang lu kan nggak Kesel. tahu gue ya. Iya, iya, iya. Gitu, belum tentu enak juga diajak bercanda, belum tentu candaannya nyambung gitu kan. Iya. Jadi gue suka akhirnya orang banyak kesel dari situ juga. Jadi banyak hal yang kayak, anjis ternyata nggak semudah itu ya ketika turun ke publik tuh nggak semudah kayak gue ketemu sama temen gue misalnya di kampus atau apa. Iya. Circle gue tuh lebih besar lagi nih sekarang. Jadi gue harus tahu di mana batasnya, di mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Dan kebanyakan mungkin yang benci sifatnya personal kali ya, karena Mungkin. for the sake of nggak suka sama Mungkin lu ya, gitu. mungkin Iya. bisa aja, bisa aja, Itu bisa memang jadi. nyebelin sih. Hah? Iya, Iya, nyebelin iya. sih. Iya kan? Iya, Lu itu maksudnya, nyebelin lu kan sih. sebagai sudah sering banget interview Iya, orang, terus iya. lu ketemu artis baru atau apa, ibaratnya tengil lah kayaknya jatuhnya gitu. Mungkin tapi mungkin dia saat itu mungkin dia tegang, Iya. dia belum pernah, dia kepengen mencairkan suasana mungkin gitu. Cuman dia nggak tahu mesti gimana, jatuhnya jadi tengil. Nah, gua saat itu belum tahu tuh ilmu itu gitu. Oke. Belum tahu kalau itu bisa kerasa. Nah, tengil. dari POV gue sebagai penanya, itu dulu gue kalau ditanya sama orang, lu paling sebel interview siapa? Gue selalu bilang sama orang yang jawabnya dikit dulu ya. Oh, oke. Tapi menurut gue justru itu tantangan dari guanya sebagai Oke. pelaku nih. Yang harus Untuk ngontrol, untuk gimana caranya biar aman secara visual di kamera. Gitu. Kalau dijawabnya dikit, ya gue harus bekerja keras. Dan itu udah nggak harus dikeluhkan. Ya. Iya. Atau misalnya nih orang songong banget, ya gue harus mengikuti alurnya si tamu. Gitu. Jangan jadi kebawa sebel juga. Iya. Dulu gue kayak gitu, lama-lama gue belajar. Oh, ini harusnya nggak kayak gini nih. Gue harus profesional aja, yang penting aman secara audio sama visual. Udah cukup. Tapi banyak orang kan nggak berpikir kayak Benar, gitu. benar. Anjing nih Trio nih, gue nanya apa, jawabnya apa gitu kan. Pasti kayak gitu. nih. Iya emang. Kalau mungkin masih ada kayak nggak tahu ya, kalau sekarang dulu kan itu suka diposting di internet tuh dulu. Iya, Mesti iya. lihat tuh. Lu lihat aja jawaban gue yang kayak ngomong apa. Selengnya aneh. Iya maksud gua, ya oke lah. Gini misalnya, kalau misalnya gua mau sok-sok ikut-ikutan, ya kan band rock and roll gua kan gitu. Iya. Jawabnya, maksudnya gua pengen ada image itu juga gitu, pengen gua kita keluarin juga gitu kan. Cuman mungkin pembawaannya gua kurang pas atau gua nggak tahu timingnya gitu Iya. kan. Ya itu mah emang nggak belajar kan gitu. Jadi kan nggak ini. Jadi dari situ ya semua itu tuh akhirnya yang ngebentuk si The Changcuters itu
mulai merangkum mesti kayak apa gitu. Nah itu tuh tahun-tahun awal itu sebelum masuk Sony. Sehingga ketika kita masuk Sony, malah yang terdengar itu pujian-pujian dari teman-teman di Sony. Gue heran loh, biasanya banyak band baru masuk label kan kita dianggapnya masih band baru kan, band baru. Kemudian ada interview, tapi kalian selalu dipuji. Nggak tahu dulunya. Tapi lu nggak apa-apa nggak kalau misalnya ada statement yang bilang bahwa lagu-lagu lu mirip Rolling Stones? Nggak apa-apa sih. Nggak apa. Kayak misalnya I Love You Bibe. Emang kita sengaja. Kayak Hong Kiteng Woman sama Pria Idaman Pria Idaman Wanita. Not Fade Away. Bisa. Okay. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bedah itu lagu-lagu, kita emang tapi nggak apa-apa ya kalau ada statement kayak gitu. Kayak Not Fade Away juga bener, emang kayak Not Fade Away gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat tuh kita bikin lagu itu pada saat zamannya lagi Jet lagi booming-boomingnya. Ya. Oke. Are you gonna be my girl? Iya. Sama kecet gitu. Sebenarnya ya nothing new under the sun lah ya pokoknya Betul. gitu. Jadi ya nggak masalah sih. Iya. Selama itu Belakangan nggak apa? nada-nadanya persis Iya. Pola-polaan banget, gitu kan. pola-polaan gitu. Atau sampai liriknya juga dibikin bahasa disamain lah gitu. Jadi cuma terjemahin doang gitu. Iya, cuma ke-trigger aja itu mah. Enggak, tapi pada akhirnya gue tuh kemarin kayak sempat berpikir, si anjir, album Mencoba Sukses itu album pertama kita itu ya, kalau misalnya boleh dibilang, jadi gini, kita berlima bikin band ini tuh meskipun Kibil pernah ngeband, gue juga pernah ngeband zaman SMA, Dipa juga pernah ngeband zaman SMA, semuanya rata-rata punya gitu. Tapi untuk pertama kalinya kita bikin lagu, pertama kalinya kebayang nggak sama lu bikin sebuah karya? Tapi sebelumnya kita berlima ini baru dipertemukan di saat itu juga kan. Kita belum pernah ngejam di depan orang banyak bawain lagu orang. Chemistry-nya belum terlalu jadi, kita nggak tahu sebetulnya arah lagunya mau kemana. Iya. Akhirnya kita langsung memutuskan untuk oke, kita bikin materi aja langsung gitu. Nah, jadi intinya sebetulnya Mencoba Sukses itu kalau misalnya kalau gue boleh bilang album pertama kita itu sebetulnya album demo. Gitu. Jadi intinya jadi itu tuh percobaan kita untuk bikin karya gitu. Dan percobaan mah wajar dong, namanya juga misalnya orang mulai belajar Ada kurang-kurangnya lah. Ada kurang-kurangnya ya. Pasti ngikutin dulu deh, ngikutin Yeah. si ini gitu. Yeah. Ini kayak gimana? Oh ya gini-gini. Oke, jadi satu perkembangan karena gua menyadarinya tuh ketika ini si anjir sih Cangcuter tuh kalau bikin album tuh emang bener-bener kelihatan banget gitu stepnya gitu, bertahapnya gitu. Yeah. Oh ini di zaman ini, habis itu bikin album berikutnya tuh kayak antara ngerevisi ini dengan keinginan disatuin, ngerevisi lagi untuk album berikutnya gitu aja terus gitu. Nah, gua anggap si step album yang pertama itu sebetulnya mah itu bisa dibilang demo. Harusnya sih sebetulnya mending nggak usah dirilisin. Tapi ya udah gitu kan. Tapi kan kalau nggak ada itu nggak ada yang berikutnya. Bener, Nggak ada lu yang sekarang. Iya, Iya gitu, kan gitu. semuanya kan proses. Benar gitu. Jadi sebenarnya mah kalau misalnya ditanya, lu gimana sih bikin karya? Ya gimana, orang itu mah masih rata-rata lagu-lagu percobaan semua. Bahkan I Love You Bibe itu tuh lagu yang kita bukan tunda ya. Jadi kita tuh kalau dulu datang ketemu, breng, rekam, dah simpen gitu kan. Ya. Udah lolos seleksi lah. Iya. Jadi kan tadi yang gue bilang Mencoba Sukses album pertama kita itu dibikin sama Uki kan. Iya. Pertamanya terus kita direkrut sama Sony, kemudian Sony ngerilisin ulang si album itu. Tapi kita kepengennya jangan sama persis. Iya, gitu. baru ada lagu I Love You Bibe. Ada lagu Bener. Iya. Lagu I Love You Bibe dimasukin lah I Love You Bibe sama Racun Dunia. Iya. Itu sebetulnya itu tuh kan 2008 ya kita ya. 2008, dan kalau misalnya kalian ingat 2009 The Cangcuter sudah ngeluarin album kedua, The Cangcuter dan Misteri Kalajengking Hitam Iya. kan. Nah, itu. Jadi sebetulnya itu udah di ranah kita tuh sebetulnya lagi ngumpulin materi album 2. Lagu I Love You Bibe sama Racun Dunia itu tuh long way, udah jauh banget. Kita simpen. Memang kita nggak kita mikir album 2 nih progresnya pengen kayak gini. Si lagu Racun Dunia sama I Love You Bibe ini kurang cocok sebetulnya. Tapi udah direkod 2006. Belum, belum, masih demo aja. gitu. Oke. Jadi itu mah emang lagu Peluru lah, punya peluru lah ya. punya peluru Iya. gitu. Jadi Banking lah ya. si album 1 itu tuh memang udah pilihan yang ibaratnya ya udahlah ini yang kita keluarin Iya, gitu iya. waktu itu tuh. Nah, Racunnya Bukan I Love You Bibe itu pokoknya di tengah-tengah yang ibaratnya ya udah kita simpen dulu, nggak tahu mau dikeluarin apa enggak. Tapi karena begitu ditarik sama si Sony, terus kita pengen itu mau dirilis ulang dan kita nggak kepengen materinya sama persis Iya. gitu. Ya udahlah, kita ambil aja tuh dari yang cadangan. Jadi lagu Racunnya sama I Love You Bibe itu sebetulnya lagu cadangan. Oke, gitu. repackage, tambahin. Yang dikurangin apa yang dikurangin? Yang dikurangin Semarak Disco Party, sama Hey. Hehehe diganti. Hehehe Ya kembali. diganti ini kan, diganti apa namanya aransemennya. Ada 2 deh, lupa gua. Iya. Oh, Bambang Irwanto. Oh iya. Oh, tiga lagu. Tiga lagu. Gimana cuy dari
lu pertama kali bikin sama Uki gitu kan, terus tiba-tiba langsung ke major, dihadapkan sama bener-bener industri gitu kan. Iya ya. Terus tiba-tiba profesional, harus profesional gitu. Itu Iya, gimana cuy? Adaptasinya gimana? Lumayan sih, kita sama Uki itu emang walaupun labelnya indie gitu, cuman sama Uki banyak dikasih Ilmu apa lah. ya? Ya, kasih ilmu nih kalau Lu perbanyak kasetnya di mana sih? Di Tropik bukan sih? Iya benar. Iya. Kayak semuanya di sini. Tropik bener. Iya, iya. Kalau di Jakarta Tropik tuh ada perwakilan di Glodok. Oh. Mobil box doang. Tropik juga. Tropik juga. Oh. Tapi mobil box doang. Oh, iya. Iya, jadi kita perbanyaknya di Bandung. Oke, lanjut. Sama Uki. Iya, Terus sama Uki ya. dikasih petua-petua Karena nih. Uki kan pada saat itu udah berapa album di Peter Pan-nya? Iya, 2 apa benar. 3 ya. Jadi ya dikasih tahu industri tuh gini. Nggak cuman industri, dalam produksian musik juga. Pokoknya banyak ilmunya lah dari Uki itu. Nah, jadi pada saat kita ditarik sama Sony Music, ya kita udah banyak, maksudnya udah lumayan lah ada Ya. ilmu yang bisa bikin kita bargaining sama mereka gitu. Bisa tahu ya secara manajemen juga kita nggak bego-bego amat Ya. gitu. Jadi ya alhamdulillah secara pas kita masuk major label tuh Gak kaget-kaget amat nggak lah. kaget-kaget amat. Itu kenalin Uki atau memang Sony-nya langsung reach ke Cangcuters? Kebetulan ya ada, jadi dulu itu ada Kang Iyu ya. Ya kayak talent Scott talent gitu lah. Oke. Jadi pokoknya cerita gampangnya tuh kalau nggak salah Pak Ian nelpon Kang Oh, iya. Iyu. Oh, Pak Ian legend itu. Kang Iyu tuh dia lagi megang salah satu radio di Bandung. Kalau nggak salah Hardcore. Hardrock. Oh, Kang Iyu hardcore tuh. Hardcore FM. Balik lagi dong. Hardcore FM. Kang Iyu tuh Openingnya di cek. Openingnya drop D. Nah, kalau ada Kang Iyu lagi di Bandung karena dia ngurus radio, kayaknya minta apa ya? ya mungkin Pak Ian lagi nyari-nyari artis baru kali ya. Ada nggak di Bandung yang apa? Ya udah dia ngajuin. Pas kita lagi ada acara The Observer versus The Cangcuters itu di Indonesia. Indonesia. Oh iya, lu ditawarinnya di situ ya? Iya. Jadi Pak Ian itu nonton di TV Oke. itu. Pak, nonton aja Pak, si anak-anak Cangcuters manggung nih malam ini Iya. tampil di Indonesia nih malam ini. Nontonlah Pak Ian di situ. Oh. Dari situ mulai Pak Ian ya tertarik kali. Ngobrol. Ngobrol pas di Indosiar. Enggak. Beberapa hari kemudian. Dia lah ya. sempat ngedatengin kita Oh yang pas lagi manggung di mana Apa, di Depok di gitu. mana datang. Yuk kapan itu ngobrol? Ya ada waktunya ngobrol, akhirnya ya udah kita sampaikan keinginan-keinginan kita. Dan waktu itu so asiknya karena kan biasanya kalau masuk label itu kan taruh demo, Ya. nunggu dipanggil kan. Betul. Nah ini emang karena kita yang ditarik, jadi bergening posisinya seakan-akan kita yang Oke. Iya dong, gitu kan. Good deal gak? Hah? Good deal gak? Karena kita good dealnya karena gini, karena kita bikin apa sebutannya ya? Wishlist gitu. Wishlist. Heeh, Gue maunya ABCD. Lagu nggak boleh di Klipnya harus ini. Iya. Lagu kita tidak ada intervensi. Pokoknya bebas terserah kita, nggak usah jadi tiba-tiba di rekamannya ada suara cewek nanti. Nah, ini siapa nih? Iya, kan suka banyak gitu kan, Iya. atau dirubah mixingannya iya. gitu. Ya, itu Pokoknya- yang pertama itu lagu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang, Cangcuters mah sell out sekarang udah nggak indie, tetep kita musiknya indie gitu. Iya. Nggak ada Nggak ada, intervensi cuma dari jalur label, distribusi gitu. aja. Distribusi aja. Iya, benar, Nah itu benar. adalah emang salah satu pertimbangan kita masuk major label tuh, kita ingin mendistribusikan lagu kita tuh lebih luas aja lebih nasional lah gitu. Anjir, berarti zaman itu kalian melewati masa-masa ringback tone ya? Masih Back lewat. tuh. Malah baru muncul. Iya. Jadi intinya kita ngerasain kemunculannya lah gitu, bukan di tengah-tengah ya maksudnya. Iya. Gitu. Jadi ya Ya udah semuanya termasuk artis manajemen gitu. Bener. Kita punya sendiri lah gitu. Oke. Oh jadi dikasih kebebasan sama Sony nih? iya. Oke, bargaining soalnya tinggi, mereka yang nawarin. Ya pokoknya intinya so asiknya ya udah ini bisnis kita nggak mau ya nggak masalah. Oh, iya. Tapi memang kita juga emang nggak masalah sih karena gini kita juga menyadari bahwa dulu kita bikin jadi gini sebetulnya si Cangcuters itu kita bikin tuh sebenarnya bukan untuk sampai sejauh 20 tahun sekarang ya. Udah asli ini nggak kepikiran loh sampai Oh, lu sekarang. nggak ada pikiran sama sekali? Nggak ada. Itu kalau misalnya gue inget-inget lagi timingnya itu adalah di ujung kita tuh udah mau selesai kuliah. Jadi Oke. tuh kita mau abis pada KKN ya, abis apa sih kayak gitu-gitu. Jadi banyak waktu kosong sebenarnya. Makanya Betul. ngeband. Bener, makanya udahlah ngeband aja dan kita sering nonton musik udah gitu. Jadi jadiin aja kita bikin band gitu. Intinya tuh cuma kayak kita kepikiran untuk ngisi waktu luang aja lah gitu. Iya. Toh
Dipa udah punya ketertarikannya di bidang, kan dia Vkom jurnalistik kan waktu itu, udah pendidikan jurnalistik, dia juga di Vkom di majalah juga kayak gitu. Jadi kayak gua juga kan gua habis dari Vkom gua pindah ke FSRD ITENAS gitu. Gua udah punya teman-teman untuk bikin kayak PH gitu kan kayak gitu. Jadi emang gak mikirin buat kerjaan gitu, emang buat senang-senang aja bikin band untuk ngewujudin cita-cita yang waktu itu. Tiba-tiba sampai sekarang. Nah itu Gokil. anehnya anak-anak tuh gitu, kalau bikin sesuatu yang tadinya iseng tapi ngisinya itu nggak pernah iseng bener. selalu serius gitu. Tapi untuk bermain itu harus serius gitu. Makanya itu ya, iya benar. Gua juga sepemahaman sama lu. Harus ngelucu, harus serius. Gini aja sesimpel misalnya lu kalau main game, kalau lu nggak serius lu nggak akan Bener, tamat. lu nggak akan tamat. Iya, Padahal game itu bener. kan permainan ya. iya, itu permainan. Tapi itu yang menyelamatkan menurut gue ya sebagai penikmat musik ya. Gue melihat dari gempuran-gempuran badai-badai yang dialami sama Cangcuters, satu menyelamatkan kalian Apa tuh? adalah kalian full of gimmick. Oke. Komedi itu menyelamatkan tau. Sesuatu yang dikemas dengan komedi itu nyelamatin tau. Kayak orang jadi bodoh amat. Terserah Iya, dia iya, deh. bisa. Jadi kayak udah terserah dia deh, band terserah. Iya. Kalau menurut gue ya sebagai Iya, penikmat iya, musik, iya. lu ngerasa gitu gak sih? Gimmick-gimmick ini nih yang bikin gue survive. Sebenarnya gimmick itu yang bikin kita lebih enjoy sama apa yang kita lakukan sih. Bener. Gitu. Misalnya di panggung nih ada gimmick yang maksudnya di panggung tanpa gimmick tuh kayak Iya. Iya. Kayak stagnan aja gitu ya, kayak rata aja ya, gitu. misalnya di panggung gimmick panggung gitu. Kalau misalnya apa-apa dan lain-lainnya itu sih ngeflow aja sih. Bener. Kita emang ibaratnya anak-anak muda yang kreatif lah. Jadi misalnya emang ada sesuatu yang gitu-gitu aja tuh, ini kok gini-gini aja ya? Iya. Diapain yuk gitu. Iya, Ini yang biar- tadi gua bilang, maksudnya waktu gua bikin Cangcuter mah sebenarnya mah iseng aja, tapi ketika ngejalaninnya tuh selalu penuh dengan isian-isian yang serius. Dalam artian gini, sebetulnya Yang sungguh-sungguh ya. Gimmick-gimmick itu kita pakai karena kita tahu sebagai band baru kita harus dapat perhatian. Oke, Oke, gimana itu caranya tuh dari dapat awal. spotlight? Dari spotlight. Sebetulnya itu mah kalau jadi berharap gini. Nanti kalau udah terkenal, ya udah nggak usah pakai gimmick, ngapain? Tapi keterusan. Ternyata nggak seru ya. Ya maksudnya ternyata ternyata orang tuh mencap, Iya, Cangcuter iya, tuh iya. manggung tuh harus gitulah gitu harus. dan di kitanya pun hambar nih kalau Iya. nggak ada Tapi apanya iya, kayak energi gitu. lu tuh kacau, Ji. Lu olahraga gak sih? Energi lu tuh kacau banget. Lu pernah kayak kayaknya udah nih kan pernah sempat GERD kan tuh. Bukan Gert, Itu apa sih? mau mati. Mati di atas panggung Pak tahun lalu. Iya, udah. Itu lu belum makan tuh gimana sih? Semacam Iya. seperti itu juga. Gitu. Belum makan, ngopi, banyak pikiran. Ya. Oke. Intinya gini Pak, 20 tahun dari pertama kali The Cangcuters terbentuk sampai terakhir kemarin itu The Cangcuters itu nonstop dengan gaya panggung seperti itu. Ya maksud gua, lu lihat badan gua lah ya, bukan Iya. badan Bapak Aderai ya gitu kan. Ada Ray aja jaga badannya gila, Bro. Iya. Iya. Dia disiplin kan. Nah, lu gimana? Gua. Lu gimana? Ngasal, makan ngasal masih? Saya mah sama aja dengan bapaknya. Saya mah dengan gampangnya. Saya sewajarnya anak-anak muda gitu kan. Oh iya, gue inget gue pernah ketemu mereka di Kemang, lagi megang temulawak, Iya, temulawak gitu ya. lah. Iya buat lever ya. Ya, wajar lah, wajar. Ya. Ya jadi intinya mah nggak menyadari bahwa akan sejauh kemarin itu gitu kayak gitu. Ya udah ya sebenarnya mah itu kayak akumulasi aja gitu 20 tahun dan manggung gue itu gue kan dari apa ya semenjak punya smartwatch gitu suka diukur lah gitu. Oke. Ngabisin 400-300 kalori sih, 400-500 kalori sih ada sekali manggung gitu. Jadi Oke. ya nggak ya kejadian kemarin bisa dibilang ya sudah pasti Anda akan merasakan hal seperti itu. Itu lu blackout ya, Tri? Blackout Langsung blek gitu ya? langsung. Warning sign ya. Iya. Berapa menit nih? 1,5 menit. Berapa yang lu bilang yang hampir nggak ada? Itu pas lagi gila-gilaan tuh ya? Iya, lagu kedua. Lagu kedua ya. Oh di mana nanti ini ya? Tanggalnya sama. Tanggalnya sama lagi. Anniversary, jadi- nggak bisa pindah pada. Nah saat itu di toko for siapa? Apanya? Nggak ada, Vokalnya langsung nggak ada? Nggak ada berhenti. berhenti. Langsung berhenti? Nggak. Oh. Karena kan harus dilarikan ke Rumah sakit. rumah sakit. Oke, itu di diagnosisnya GERD. Karena capek aja kali ya. Kecapean dan ya gitulah Pak. Karena gini, gue tuh ngelihat, gue salut ya sama band-band kayak lu, Tip X yang jadwal manggungnya tuh
ada mulu. Oh, tipek apalagi. Iya, ada mulu gitu kan. Gue bilang cangcuters. Berapa kali misalnya gue nge-MC cangcuters gitu kan. Itu lu bisa banget terus-terusan gitu kan. Itu gimana caranya biar lu bisa manggung mulu? Karena kan lu pengen dong sampai umur 50 tetap kayak gini. Udah mulai diturunin belum Guci? Enggak. Belum. Oh, masih kuat. Masih kuat. kalau itunya. Oh, belum diturunin kunci nih. Oke. Belum. Apa nih yang bikin lu bisa kayak gini gimana? Apa semangat kali ya, spirit. Ya keinginannya kita untuk masih tetap ngeband Iya, gitu. betul. Oh ginilah paling mungkin ya. Jadi gini. Dari mana ya gue ceritanya bentar. Gini. Jadi The Cangcuters itu sebetulnya tadi gue balik lagi ke bilang ketika kita mau bikin band asal-asalan, tetapi kita sebetulnya ngisinya selalu serius kayak gini. Waktu itu bikin band, engkau pengennya cuman iseng gitu ya. Tapi terus kita katanya. Nanti kasih subtitle ya. Apa coba ongkos bahasa Indonesia? Apa sih Ongko sih? Ongkos tuh Katanya katanya mau bikin band iseng gitu. Tapi terus kita bikin manajemen, kita cari manajer, kita bikin ibaratnya ADART di dalamnya. Tapi itu bukan karena kayak ayo kita harus bikin serius, enggak, karena memang suka juga. Jadi penjiwaan kita tuh dua gitu. Hobinya memang suka main musik. Passion atau kebisaannya itu memang jadi entrepreneur gitu. Jadi kami berlima itu, kalau kalian kenal kami di atas panggung, kami berlima sebagai personil band. Di belakang panggung kami sebetulnya menjadi manajemen PT lah. Cangcuters. Iya, PT lah ya. Betul. Nah, kalau lu tanya misalnya gimana Cangcuters bisa sampai sekarang saat ini, kayak gimana apapun itu. Nah, kalau buat The Cangcuters sendiri sih gitu ya. Kan kita juga menyadari ya bahwa The Cangcuters mah mungkin ya bukan band yang kelasnya edan banget gitu, pernah paling luar biasa atau gimana, enggak gitu. Kenapa bisa tapi tetap kita di dalam ibaratnya liga yang sama gitu sampai saat ini masih bisa bertahan? Ya mungkin karena kombinasinya itu, karena kami berlima pun di dalamnya megang manajerialnya, dan manajerial ini peran penting banget gitu. Segala sesuatunya itu jadi tunjangannya itu gitu, tunjangannya untuk si The Cangcuters-nya itu juga kami yang ngatur. Termasuk gitu. gaji-gaji per bulan. Lu pakai sistem gaji kan? Pakai sistem gaji. Masih nih sampai sekarang nih. Masih sampai sistem. Itu yang sekarang. ibarat kata Bahkan, Sri Mulyani-nya di Cangcuters tuh lu ya? bukan itu, mana tadi orangnya si Alda itu. Alda. Gitu. Ya itu tadi yang ya kalau misalnya udah pernah denger di interview kan gitu, kita berlima tuh kita bagi-bagi tugas gitu. Betul. Yang ngurusin bagian musik sama juga performnya kita gitu, tampilan performnya gitu. Dan Dipa udah jadi manajer General manager ya. manajernya. General manager. Oh, ada general manager. Ada general manager. Oke. Karena pada akhirnya ujung-ujungnya enakan personil sendiri jadi manajer, karena nggak usah harus salah-salahin. Iya, Jadi kita berlima tuh memang nggak tahu gimana, alhamdulillahnya kita bisa seakrab itu dan tahu apa suka dan nggak sukanya itu sama gitu. Ngerti nggak sih gitu. Jadi kalau misalnya si Dipa udah bilang enggak, ya pasti kita juga nggak usah perlu tanya lagi kenapa alasannya, udah pasti dia juga pasti nggak akan mau lah gitu, udah pasti tahu kayak gitu. Kalaupun ada keraguan, kita Ngobrolin bareng. Oke. Gitu. Dan sistem gaji itu yang nyelamatin lu, yang gue denger ya di interview lu ya. Itu nyelamatin Cangcuters dari pandemi. Betul. Ya. Sistem gaji-gaji itu ya. Ya, walaupun lama kelamaan gajinya turun. Sudah hampir. Udah nggak ada cadangan lagi nih. Udah akhirnya dibuka manggung lagi, alhamdulillah. Buat tuh meeting terakhir tuh. Maaf ya guys, ini kita jadi kayaknya. segini, tolong diatur-atur lagi. Aset dijual. Oh, ada yang dijual aset. Ya kan Ya. kayak kita kan punya mobil ini mobil operasional kan gitu. Ada 3 waktu itu tuh. Wow, udah 3 cuy. Ada 3. Apa cuy? Mobil box, mobil box. Nah, ini van. kayaknya baru ganti mobil box, rencananya pengen minta sama lu. Sini. Kita ada blind van. Sini. Minta Baru rencana nih, lu. baru nih. The Massive lagi gue bangun nih. Sini. Cangcuters sini. Iya. Gitu. Jadi kita punya jadi itu sebenarnya mobil operasional, ada dulu tuh ibarat mobil barang lah ya. Gremek. Gremek. Udah makanan gue itu. Terus ada HS sama Pregio. Mobil Regio. kru. Mobil kru. Oke. Kia. Ya, nah itu sudah habis. Betul. Oke, Jadi itu waktu dulu dijualin.
Gimana kita Kecuali mobil box belum sempet, Iya, belum sampai ya waktu itu ya. Soalnya susah jualnya. Ya pokoknya ya udah. Sekarang balik lagi dong, mobilnya nambah lagi dong. Alhamdulillah. Banyak lagi. Nggak boleh ya? Gak apa-apa kalau itu kan pencapaian. Oke. Iya nggak, soalnya memang karena di divisi itu kita bikin kayak apa ya? Kita menyebutnya divisi travel lah gitu ya. Jadi si Camsuters itu transport, bukan travel, transport. Divisi-divisi ini tuh sebenarnya ibaratnya membuat sebuah side bisnisnya si Camsuters gitu. Oke. Kayak Kibil akhirnya jadi pegang merchandising itu, kepalanya dialah gitu. Gua yang dipercaya di Bandung di base campnya kita Studio. bikin studio rekaman gitu. Oke. Rekaman gitu. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi si mobil ini juga kalau kita lagi nggak pakai kadang-kadang disewa orang lain kayak gitu. Kasih gua sini. Jadi ganteng ntar. Sayang ya bro, sewain ya. Berarti lu udah punya rencana one day lu pensiun mau ngapain? Insya Allah Insya ada. Allah. Untuk Camsuters ya? Ya, sekarang ini lagi dimasuk di fase itu, gitu. Oke, berarti akan di belakang layar udah direncanain tuh. Jelasnya seperti apa gimana belum tahu gimananya. Oke. Gitu. Iya, kita Tapi sih udah ada pingin- pikiran. Iya, Iya, pinginnya sih udah ya mulai. seperti Rolling Stone ya sampai aki-aki tetap Iya. manggung Iya, bener, gitu. cuy. Bener, gitu. bener. Cuman Insya Allah. ya tidak ada ruginya kalau kita mempersiapkan untuk hal-hal Tak terduga. tidak terduga dan disiapkan untuk masa depan buat anak cucu lah. Wih. Legacy lah gitu. Gila, tepuk tangan buat Camsuters. Semoga sampai 30-50 tahun. Amin. Ya, nanti kita ketemu lagi 50 tahun lagi ya sini ya. 50-an gue sekarang 43 berarti umur 93 ya. Gua Enggak gitu-gitungnya, maksudnya umur kita aja 50. Iya, Bukan 50 tahun 50. kemudian. Iya. Anjing 50 tahun kemudian sih. Udah diterbang-terbang ini kita podcastnya. 50 tahun kemudian masih halo. Anjing males juga sih. Enggak deh. Oke, perbedaan Riders 2006 sama 2025 apa? 2006 nggak ada Riders ya? Ada nggak sih? Oh ada pisang tetap. Pisang. Oke, Tetap itu yang ada. sama pisang. Perbedaannya kayaknya kita Tuh deh, nggak. pisang khusus nggak sih? Enggak. Mau pisang gimana maksudnya? Misalnya harus satu tandan isi berapa gitu Oh enggak. Oke, Pisang oke, aja. oke. Apapun Itu bukan ada itu ospek. Itu ospek. Ada karton di sini. Yoi. Sekarang apa yang menambah seiring bertambahnya umur Riders apa yang ditambah? Ya. Oksigen udah pasti. Oh iya oksigen. Ya. Balsam-balsam bawa sendiri. Enggak, oke. Buah-buah dong. Iya buah pasti. Oke. Minumannya yang sudah tidak terlalu bergula. gitu-gitu. Iya, itu Iya. benar. Apalagi nih yang tiba-tiba nih Riders om-om umur 40 apa deh kalau ngeband? Tapi enggak ya gitu ya, biasa yang lainnya makanan kecilnya juga masih ada sih kadang-kadang gitu Nggak ada sih, nggak ada yang berubah sesuai umur. Nggak ada yang berubah-berubah. Paling ya itulah. Tapi itu juga udah lama sih minuman yang ngeluarin angin. Minuman luar. Oh ya, obat pengeluar angin. menahan Oh, oke. Itu ada. Itu ada. Oh, bablas angin deh. Oh, Basuki. Oh iya. ada gitu aja sih. Oh, standar lah ya. Standar Oke. nggak ada ya. Minumnya langsung apa udah pakai air hangat? Kadang-kadang Pakai Pak langsung. mau dibikinin Iya, boleh. Iya, Oke, iya. langsung kita masuk ke STMJ. Subscriber tanya, mari jawab untuk Camsuters. Pertanyaan pertama dari Pandu Rizky, kenapa ganti gaya rambut bang? Kan dulu Kang Tria ciri khas jambul dan Kang Kibil rambut mangkok. Sekarang udah piring. Kenapa Tri? Jadi mie goreng. Gue tahu Enggak sih jawabannya. sebenarnya. Gue tahu jawabannya. Menipis. Kenapa menipis? Oke. Enggak, sebenarnya mas sederhana. Jadi kalau mungkin nggak tahu ya, nggak pernah diomongin juga sih. Sebetulnya kita tuh prinsipnya kalau masalah tampilan itu kita mematoknya per album. Oke. Jadi setiap ada album baru kita pasti berubah gaya lah gitu ya. Minimal nggak tahu dari setelan apa namanya bajunya gitu, Ya. atau mungkin potongan rambutnya kayak gitu. Jadi sehingga sekarang nih keuntungannya salah satunya adalah ketika kita lihat foto. Oh, ini sih tahun segini Iya, pas ini zaman album album ini. Oh, udah keciri. Udah keciri. Ini, Oh. ini gitu. Jadi tiap album itu kita dari dulu Dikonsepin. emang punya konsepnya gitu. Jadi ya udah gitu aja, nggak ada harus khas jambul, enggak. Oh, tuh Pandu. Enggak. Berikutnya dari NR Winardi, katanya di Camsuters sistemnya gajian. Apakah ada tunjangan beras BPJS juga? Dapat raskin gitu-gitu gak sih? Ada raskin.
Jadi ini belak-belakan aja sih Alda sebagai manajer finansial kita gitu. Sri Mulyaninya nih. Iya. Dia itu gaji tuh dibikin 3 tahap ya. Bener. Ini gaji pokok udah ditransfer, di tengah-tengah ini gaji buat kalian masukin buat tunjangan kesehatan ya. Ya. Nah, sama satu lagi buat apa gitu? Gua kurang ini apa? Buat apa lagi ya satu lagi? Apa sih? Transport. Transport. Ada transport. Oke, itu tanggal yang sama, tanggal berbeda. tiga tanggal yang berbeda. Di bulan yang sama tapi. Di bulan yang sama. Oke, tanggal pertama itu tanggal berapa? Tanggal 28. Yang pertama dari yang kecil dulu, yang gede dulu nih. Yang Ya, kecil. sama aja. Iya sih. 28. Oh, 28 di akhir yang pertama tuh. 10. Nah, 28 18. Ya. 28 18. Itu siapa yang nentuin tanggal? Alda. Si Alda. Alda. Karena ada 8 itu alasannya nggak? artinya infinity gitu. Iya, infinity. Tidak Gitu. terputus. Oh, hoki. Iya. Ilmu Cina lu pakai dah. Semua ilmu. Terus kalau misalnya kita bikin lagu, kita BPM-nya selalu 9 Q. Biar hoki. di jumlah. Di jumlah. Oke, Q. Oke, tadi Udah, P, males tadi P. nentuin. Anjing. Gua tahu. BPM berapa ya? Ya udah. 126 deh. Nah. Q. Oke. Oh, jadi 28 8 18. itu ada persenan nggak? Misalnya dari 100%, 20% di 28. Iya, gitu. Gitu? Iya. Oh. Iya. Gila. Boleh juga ya. Jadi nggak langsung habis punya gaji tuh. Iya. Gitu. Iya. Nggak Jadi kasbon ini kasbon. mana? Nggak kasbon. Bener. Tuh ya, Winardi udah tuh. Jadi bisa Berikutnya. buat BPJS, buat beras, Iya. terserah lu yang Iya, mana. minyak sembako. Pilihin deh tuh. Oke. Dari Winardi kita menuju ke Sugar 23. Wah, anak SMA tuh. Patria, pernah nggak di rumah depan Budatu joget-joget kayak pas nyanyiin lagu gila-gilaan di panggung? Di depan rumah Budatu. Budatu siapa sih? Budatu sama Tria tuh satu istri lu, rumah. oke. Pernah nggak di depan rumah Budatu? Di rumah lu dong. Di rumah depan Di Budatu. rumah lu dong. Ya juga ya. Di depan rumah Budatu. Gimana sih tuh? Di depan rumah Budatu yang di mana, yang di kampungnya? Maksudnya di Temanggung. Yang di Temanggung. Pernah nggak lu joget-joget pas itu? Ya kali. Pernah nggak di rumah depan Budatu? Oh, di mana sih titik komanya? Patria. Patria pernah nggak di rumah depan Budatu joget-joget kayak pas nyanyiin lagu gila-gilaan di panggung? Ya ngapain juga? Lu Sugar joget-joget, lu Velocity lu. Ibaratnya tukang beca pernah nggak ngebeca di rumah? Nah, benar. Pernah nggak tukang beca di rumah ya? Iya. Udah gitu di rumah pernah nggak Mas tukang beca ngebeca di rumah sambil ngangkut istrinya? Iya. Atau gini, pernah nggak tukang jamretin rumahnya? Kagak pernah. Kagak pernah Sugar. Depan istri jambret. Kata bininya, handphoneku mana ya? Sama aku. Kan aku jambret, Bu. Iya. Jadi ya nggak gitu. Dengan analogi itu enggak gitu ya. Iya. Gak usah gitu-gitu amat juga. Enggak juga. Gak penting. Oke, berikutnya. Habis. Oh, habis. Cangcuters kita doain semoga sampai tadi umur 50 kita bisa ketemu lagi, bisa gila-gilaan sampai umur kalian tua kayak Rolling Stone lah. Udah opa-opa kayak Mick Jagger masih punya anak. Respect gue, respect kagak sama Mick Jagger sama Ahmad Albar, respect, kita respect ya. Manggungnya sih gua kuat kalau yang begitu aja gua sih. Oke. Kalau ajak anak main gitu. Tiba-tiba banyak kan, tiba masih baca, masih bocah tuh bayi. Lu umur 70 masih punya bayi, wah itu respect sih. Itu cuma orang-orang yang bermental baca yang bisa gitu. Benar. Tapi tadi kita menyinggung soal yang namanya Cangcuters manggung di tanggal yang sama, di acara yang sama. Acara ini nih yang kita pengen bahas. Oke. Sounds Project, kita pengen panggil teman kita namanya Gana. Tepuk tangan buat Gana. The Directors The Sounds Project, Gana. Mantap Gana. Silakan Pak. Gana gimana melihat mereka tahun kemarin yang tiba-tiba black out. Waktu itu Ini kalau nggak gara-gara dia nih ya. Iya, gue udah dari atas sekarang. waktu itu di HT aja kan. Iya. Iya biasa lah, maksudnya lagi ke direct festival di ruangan gitu lihat CCTV doang kan gue biasa. Terus di HT kan. Hari Tanu. Wah, itu dia. Mundur dong, mundur dong. Oh ini ya. Baik. Bar. Itu yang berikan. Oh iya. Terus
harus ke panggung utama waktu itu. Cangcuter sebenarnya di panggung utama kan. Terus ya gue lari itu langsung lumayan jauh kan dari ruangan. Terus katanya nggak bisa lanjut, jadi lu harus ngomong ke depan. Baru 2 lagu, Pai. Iya, lu yang maju nih. Iya, mesti ngomong kata show directornya kan. Kenapa nggak lu yang nyanyiin kan? Iya, kenapa nggak gitu aja? Iya. Tapi Dipa bilang, apa kita instrumen aja? Wah kagak bisa. Akhirnya ya udahlah gue ngomong pelan-pelan. Untungnya penonton juga terima ya, soalnya baru 2 lagu. Dan itu yang nonton 20 ribuan orang gitu kan panggung utama ya. Tapi kita dilunasin kan? Nanti dibagi 2 lagu lagi. Iya. Akan cuma 2 lagu tadi. Tapi untungnya abis itu langsung banyak vokalis magang ya Dip ya. Jadi banyak tuh. Ada El Rumi. Iya gak? Terus apa lagi vokalisnya? Bale. Wan sempet. Siapa? Wan Kaisa. Oh, Wan Kaisa. Lucy. Terus Kang Arman. Arman Maulana Arman sih. Maulana pernah. Arman Maulana. Itu yang paling mirip gua lah udah. Salah dong. I love you baby. I love you baby. Sama paling beda mungkin Isyana Saraswati ya. Iya. Di sana pernah? Isyana. Wah, goks. Yang paling berkesan siapa di antara semua nih? Dari Sounds Project juga, dari semua ngelihatnya ini. Semua vokalis yang pernah jadi magang, siapa yang paling berkesan? Isyana kayaknya, beda sendiri kayaknya ya. Iya sih kayaknya. Sama Kang Arman sih. Itu tuh benar-benar gara-gara kita lagi manggung di satu kota. Ketemu di airport ya, Dipa sama Kang Samot. Ya cerita, Kang, bolehlah kali ntar malam. Tadinya nggak ada vokalis magang, gua doang gitu. Yang nyanyinya gua gitu. Terus bolehlah. Ya udah, makan-makanlah dari situ. Makan. Terus itu juga ngomongnya tuh kayak kita segan gitu. Kang, ayo tuh. Ayo. Alhamdulillah. Ya gua manggung dulu ya, beres Kang Arman manggung langsung gitu. Dia ngapalin dulu berarti ya? Langsung di hari itu langsung ke YouTube lihat dia. Oh, gokil Emang Kang Arman. Arman Maulana Iya. top. Paling Gua banget lah dia mah. Nah, di Sounds Project tuh ada gimmick-gimmick baru atau apa gitu buat Cangcuters? gimana Tapi ya? bener kayak gini Pak, waktu abis kejadian teriak sakit kan nggak lanjut tuh di lagu kedua ya. Iya. Abis itu kan bulan Agustus. Desembernya gue malah promotorin konser tunggalnya. Dia 30 lagu langsung. Dia bayar di tempat yang sama. Gila. Konser tunggal 20 tahun tangguh. 30 Terus semua lagu. vokalis magangnya dikumpulin, main semua. Main semua di Bale El di Oh, situ. semua Gue pada promotorin waktu itu. Oh, oke. Lu juga tuh. Lu deg-degan gak pas 30 lagu nih? Lumayan. Semuanya juga deg-degan, Semuanya deg-degan. termasuk. Tapi ya, Iyalah. ternyata ya di situ kan terbukti aja. Iya. Yang itu sudah Kembali prima normal. lagi. Iya, udah. Gitu. Dan main lagi tanggal yang sama ya. Iya. Panggungnya mau diganti nggak? Kalau bisa samain semuanya, gua juga mau pakai kostum yang sama. Terus lu tahu konsep gua? Kan kemarin gua pingsan pas lagu gila-gilaan. Iya. Gua terusin tuh dari gila-gilaan. Sisa setlistnya. Gua terusin dari sisa gila-gilaan. Dilanjut jadi. Dilanjut. Kita mulainya dari tengah-tengah lagu itu. Dari interlude kan. Iya. Lanjutin. Lu berarti dari geletak ya? Kali ini gua lanjut gitu. Iya. Dan kalau bisa penontonnya sama semua ya. Muka-mukanya sama sama tahun kemarin. Berarti suruh bawa tiket yang dulu dong. Aduh, teaternya. Suruh bawa tiket yang gitu. Ada berapa panggung sih Sounds Project? Ada 6 Pak itu ini. 6 panggung. Lu main kan? Green Boys Karaoke main. Ini gue lagi nanya, ini kan masih dalam tahap deal-dealan. Gue tanya langsung depan kamera, Green Boys jadi gak? Kan? Kan lu gue lihat. Udah ada di poster tuh. Udah ada. Udah ada. Oke. Tuh, udah ada di poster tuh. Green Boys. Jadi Berat bro. Kita main bareng bro. Makan dulu ya. Iya. Iya. Aku ngambil Gua mobil cuma dulu. dengerin aja gitu. Lu tau gak sih lagu lu yang I Love You Baby sama Racun tuh kalau karaokean tuh selalu jadi anthem. Oh, ada sih? Iya, selalu nggak di mana. Mau yang bocah-bocah itu Racun sama I Love You Baby. Iya. Sampai sekarang kalau perpisahan nyanyi lagu itu loh sekarang. Iya. I Love You Baby. Iya. Alhamdulillah. Sampai Gen Z Gen Alpha udah tahu ya kan.
Bagus lah, cuma satu tujuan yang memperpanjang umur kita dengan satu materi. Selain Cangcuters ada siapa aja? Banyak banget ya. Ada kurang lebih 100 band lah yang main 3 hari. Anjing. Hari pertama ada Tulus, Malik, ada Juicy Lucy, Kahitna, Perunggu, terus Bondan Fade to Black. Oh, ada Bondan. Bondan Fade to Black ada. Yoi. Terus ada Setia Band juga ada. Oke. Hari kedua ada Hindia, Fish, Lomba Sihir, ada The Bagindas, ada Hi-Fi. Ada Gila, Hi-Fi. banyak banget sih. Jadi kita akan Oh, berarti Hi-Fi mau vokalis barunya nih ya? Oh iya, Iya, vokalis baru. yang cewek kan? Iya, dia Iya. udah 2 kali tuh berarti ganti vokalisnya. Oke. Hari ketiga ada Afgan, Deodra, Nadine, Cangcuters pasti hari ketiga. Ada ketiga Cangcuters. Closing kita. Closing lagi kayaknya. Jadi waktu Cangcuters tuh pertama mainnya dulu pertama kali main sama Cangcuters malah di Depok ya. Iya. Jadi gue pernah bikin Sounds pre-event Project. Sounds Project di Depok di rooftop gitu. Oke. 2019 ya? 2019. Itu baru mulai main di Jakarta lagi Dep ya? Iya. Dia kan loncat-loncat ya? Iya. Penontonnya. Jadi ada gimmick loncat gitu ya, jongkok loncat. Itu ITC geter terus Thailandnya pada komplain. Oh iya? Sekarang gempa bumi gitu? Iya, HP-nya pada rontok, Pak. Kan digantung-gantung tuh. Iya. Gua pikir lebay. Beneran. Habis itu ada di story itu suka di ngetek-ngetekin gitu kan. Anjing beneran deh. Untung gak disambut baterai hipo loh. Anjing. Iya. Nah, di situlah gue lihat Cangcuters energinya gila banget kan. Iya. Terus gue ajak terus siap Source Project, terus abis pandemi tuh mainnya di indoor ya. Iya. Orang sampai gak muat tuh mau masuk. Iya. Pindah ke outdoor. Jadi setiap tahun mainnya di Berarti kita sound project pertama panggung tuh sound project berapa sih? utama. Itu di Depok. 2000 berapa tuh? 2019. Oh, 19. tadi yang Oh, iya. Enggak gua pikir pakai keberapa gitu. Ya, abis itu main di panggung utama mulu karena kan panggung utama tuh 20 ribuan orang tuh. Iya. Udah teriak kan energinya bisa ngangkat. Oh semua iya, tuh. gila dia. Ya makanya yang ke 2023 itu kan. 2024 itu kan. Habis di situ habis. Makanya yang besok ruang kecil aja. Ciut gua langsung ciut. Kalau yang kecil enak ya? Iya, yang kecil aja deh udah. Ya biar penonton yang joget ya. Kalau coba diem. Nah kalau yang tahun ini di mana? Gan. Sama masih di Eco Park sama Eco Convention Ancol. Eco Park kan outdoor tuh, Eco Convention-nya indoor. Jadi kayak gitu. Jadi bukan band lokal doang, ada band luar juga. Ya. Tapi tahun ini gue belum bisa umumin sih, belum deal dikit lagi. Tahun lalu kan Neck Deep main. Oh iya, tahun ini ada yang udah bisa dibocorin belum? Nirvana. Belum. Bukan loh. Ya, gila keren kan. Bercanda aja. The Beatles ya kalau nggak salah. Aduh, itu lebih susah. Itu lebih susah, Pak. Atau Bob Marley kalau nggak salah. Anjing. Bob Marley. Bob Marley. Tapi udah ada yang bisa bocorin belum? Luar. Belum sih soalnya lagi. Oke, alirannya apa deh? Iya, biasa lah rock, popang gitu. Nanti bener lagi sih, cuma lagi proses kontrak jadinya. Gue kalau bocorin takutnya emang belum deal juga. Iya. Oh, iya. Susah kan kalau band luar tuh. Iya. Kadang suka Kadang-kadang. berubah-berubah. Ya, negara. Uzbekistan. Litua. Bayangin band punk nggak Uzbek band punk apa cuma? Iya dari Amerika. Band ada, punk dari Amerika Uzbek. ada. Oh, Cuma 2. tahun ini ada 4 band. Oh, 4. Tahun lalu 3. Tahun ini ada Oke, tanggal berapa ya cuy? 8, 9, 10 Agustus. Widih. Iya benar. Oh berarti Green Boys tanggal 10 ya? Iya dong. Green Boys tanggal 8. 8 ya? Oh 8. Wancoy Gledek tanggal 10. Oh iya, Gledek Gledek main tanggal 10. juga. Iya, Iya. Oh ada Gledek main juga. 100 band. Ada 100 band, 110 lah kalau mau kolaborasi. Apa yang kan membedakan Sounds Project tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya? Lebih Kalau- banyak band luar? Iya, band luar lebih banyak pasti. Terus band lokal juga banyak yang baru ya. Maksudnya kita Iya. ngasih tempat buat emerging artis juga. Kemarin gue bikin band submission juga sama salah satu brand lah. Akhirnya gue ngumpulin ada 3.000 band yang daftar. Buset, 3.000. Iya, dari seluruh Indonesia tuh. Baru Anjir. kelar nih penjuriannya kemarin 2 hari. Sama manajernya Musika juga yang ngejurin sama Iga Ibarra Suara. Oke. Sama gue terus kepilih 3 band tuh, Pai. Dari Buat- 3.000? Dari 3.000. Dari 3.000 milih 3 band. Iya, Wah, pusing. gokil puyeng itu mah. Ini tes CPNS ya?
Banyak banget. Tapi bener loh, gue maksudnya itu maksudnya gini, gue tuh kemarin sempat mikirin gitu ya, Gimana bikin caranya? band zaman sekarang tuh bingung Iya. langkah berikutnya mau kemana. Iya. Maksud gue gitu kayak, ya maksudnya sekarang kan karena dengan media sosial itu udah sangat luar biasa banget gitu, sehingga Iya. media-media konvensional itu kan tertinggal. Kalau dulu kan kita bisa mikir, wah bikin band, bikin lagu, ngerekam, yang pertama-tama misalnya kasih ke radio, Iya. kasih ke majalah, Iya, gitu kan. betul. Masih Sekarang lu konvensional. udah bikin lagu terus Ngapain nih? submitnya mesti Iya. gimana, dan makanya gue kayak ngedukung banget gitu, kayak di festival-festival bikin sebuah audisi lagi gitu, kayak ya nggak apa-apa, maksud gue biar tumbuh si bandnya juga gitu, biar kelihatan yang baru-barunya gitu. Dan Asik sih. Tapi menariknya kan sekarang festival banyak yang lokal gitu. Iya. Iya, Dulu iya, ya, iya, sekarang iya. udah banyak ada Pesta Pores. Benar. Jadi setahun bisa 4-5 kali gitu festival yang isinya band lokal semua gitu. Kalau Nih, dulu mungkin masih. Gan, sepakat nggak lo? Yang gue dengar dari IO kan, kalau kerjasama dengan Cangcuters kan, dia tuh feedbacknya tuh seprofesional itu, bener gak? Bener. Bener. Gua Rapih ya? sangat Iya. nggak repot ya. Iya. Maksudnya nggak repot. Makasih mas. Ada pengalaman lagi ya. Gue banyak dong pengalaman. Udah gue naik panggung, udah bikin konser beneran. Gue pernah nih Dipa, waktu itu ada satu band 2000-an juga nggak bisa main. Gue Iya. ada preskon di Hard Rock. Oke. Dipa tuh lagi di Bali. Subuh-subuh, besok paginya dia bisa gantiin loh. Oh iya? Dan dia bisa tuh nggak soundcheck terus beli baju di mana? Beli baju ya? Di Bali. Beli baju langsung main aja udah manggung. Butuh duit itu. Abis pandemi soalnya. Daripada nggak dibayar ya? Iya, lumayan nih gitu kan. Udah ditinggiin. Tapi dari Bali kan lu mau main lagi Langsung, di langsung. Bandung kan? Iya, jadi gue lumayan dibantu banget waktu itu, akhirnya Cangcuters main. Kan nggak sekali lu kerjasama sama Cangcuters, sering kan lu Gan ya? Sering. Maksudnya Iya. bikinin konser tunggal juga. Iya. Nggak, tapi sebenarnya punya sejarah juga gua, maksudnya kita sama Gana tuh gitu. Iya. Maksudnya dia yang jadi gini, kalau The Cangcuters dikenal sama masyarakat di zaman di era-era misalnya inbox dan segala macem kan. Kemudian era itu kan berubah ya, Iya. ke era media sosial segala macem. Nah, kemudian orang-orang yang pernah ada di era itu, band-band yang ada di era itu tuh ibaratnya jadi kayak purba gitu loh. Jadi Iya. nggak kelihatan lagi. Kemudian muncul bintang-bintang baru gitu kan gitu. Betul. The Cangcuters tuh sempat ada di bawah dulu gitu. Nggak misalnya kayak di festival, nggak nge-line up kita. Festival udah mulai duluan, nggak ada gini. Kemudian ya bapak inilah yang ibaratnya ngeberaniin untuk The Cangcuters masuk di festival, dan akhirnya banyak yang lihat, dan dia percaya, ngerasa punya potensi, terus dia yang akhirnya banyak ini. Jadi maksud gua kayak sebuah titik baliknya si The Cangcuters itu juga salah satunya dari Ghana juga gitu. Soalnya waktu itu kan Duh, 2019 bandnya yang banyak jadi headline tuh kan kayak Payung Teduh tuh ya. Iya, iya, Danila, iya. Bara Suara, Cangcuters kan kayak beda banget, ada koreonya, seragaman. Enggak ada masa-masa apa sih bilangnya? Sebenarnya gue juga malas nyebut ini band-band indie ya. Ada masa-masanya Iya, itu ya? iya, itu, iya, betul. Benar, 2015 kesini. Iya. Iya benar 2015 sana benar Waktu itu itu. lu banyak mainnya malah di luar kota ya? Banyak di luar kota Iya. gitu. Jadi festival tuh udah mulai banyak, tapi kayak gue kayak undang. Pengen juga ya. Iya pengen gitu. Akhirnya lewat jalan doi lah. Gana nih yang undang. Tapi ternyata aku emang model Cangcuters juga dibutuhkan di festival. Iya, yang energik bisa gitu, kayak ngasih gitu. energik gitu. Misalnya habis break maghrib lu taruh kan, penontonnya udah Penontonnya masih lemes. masih duduk-duduk ya habis nggak? makan, naik lagi gitu Iya, loh. oke. gitu. Dan yang membedakan Sounds Project tahun ini sudah pasti Cangcuters nggak 2 lagu ya. Insya Allah lu jangan. Iya, kan? Gue juga lagi tegang iya. ini. Berarti jaga makanan. Iya. Lu olahraga Tri. Pokoknya. Olahraga Tri. Ah, gue standby dari jam 7 pagi di situ. Lewat. Benerin ricing. Benerin ricing jam 7. Kemarin kan 30 lagu juga udah bisa, Tri. Iya. Aman dari ini. Iya, insya Allah aman. Aman. Pasti aman lah. Aman. Ya, aman lah buat. Kita doakan semua lah buat Cangcuters lah. Iya, amin. Nah, harga tiket berapa? Harga tiket murah banget, sehari cuma 250.000. Presale udah habis. Udah habis kan presale 2 ya? Per hari 250.000. Oke, kalau tapi ngambil nanti 3 mungkin akan naik lagi pas gue ngumumin band luar deh. Kalau 3 hari itu ada 600. 600.000. Oke. Oh, oke lah. Oke Oke banget. banget ya, maksudnya. Untuk 100 band Bener. 600.000 mah oke banget. Beli tiketnya di www.thesoundsproject.com. Thesoundsproject.com. Oke. Jadi jangan lupa tuh ada 100-an band yang main, ada Cangcuters juga. Green Boys juga main, itu yang paling penting ya.
Ya kita serahkan sama Wancoy aja lah. Kalau Wancoy gampang radosnya. Apa? Intisari. Kagak usah mahal-mahal. Pokoknya kita tunggu 8, 9, 10 Agustus 2025 The Sounds Project. Changcuters main hari ketiga. Oke, banyak pokoknya 100 band tuh, ada Green Boys juga tuh. Udah deal nih, udah masuk poster ya. Saya tanya depan kamera gitu. Gana, makasih Gana ya. Sama-sama. Oke, Bye. Kibil, Tria, thank you banget. Sama-sama. Iya. Komat, terima kasih banyak. Pokoknya syahdu terus buat Changcuters. Amin. Jaga stamina Tria. Siap. Kibil juga, teman-teman juga semuanya. Sama-sama. Gana, sampai jumpa di The Sounds Sounds Project ya. Project, ya. Terima kasih semuanya udah mampir di PWK dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.